Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Lebanon, Beirut pada hari Selasa 30 Juli 2024. Seorang panglima senior kelompok Hizbullah dilaporkan selamat dalam insiden ini. Ledakan keras terdengar di pinggir Beirut bagian selatan dan diikuti oleh asap yang membumbung tinggi. Menurut laporan, serangan Israel itu menargetkan area di sekitar Dewan Surah Hizbullah. Satu orang dikabarkan tewas dalam insiden tersebut. Militer Israel mengklaim serangan itu adalah balasan atas serangan roket di Matsud al-Shams di dataran tinggi Golan di Israel. Hizbullah disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, Hizbullah sendiri membantah terlibat serangan. Serangan Israel ini lantas dikecam oleh Arab dan internasional. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk serangan terang-terangan Israel terhadap kedaulatan Lebanon. Menurutnya, pendudukan Israel terus menciptakan dalih untuk kebijakan eskalasi dan perluasan agresi di wilayah tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, menyebut agresi Israel sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Lebanon. Presiden Turki Tayyip Erdogan secara terbuka menyatakan bahwa pasukannya akan melancarkan invasi pada Israel. Erdogan menyebut Turki akan mengirim pasukan ke Palestina yang diduduki untuk mendukung rakyat Palestina. Langkah ini diambil agar Israel tidak dapat semena-mena ke Palestina. Ancaman invasi besar ke Israel ini disampaikan Erdogan pada Minggu 28 Juli 2024 dalam pertemuan bersama Partai Keadilan dan Pembangunan. Tepat setelah pernyataan Erdogan, pejabat tinggi Israel dilaporkan menjadi panik dan bereaksi histeris. Mereka bahkan mengancam Presiden Turki. Erdogan disebut akan menghadapi nasib yang sama seperti mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Ancaman ini disampaikan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Ia mengingatkan kembali apa yang terjadi terhadap Saddam. Menteri Luar Negeri itu bahkan melampirkan foto Erdogan dan di sebelahnya ada foto Saddam Hussein yang dieksekusi oleh pasukan Amerika Serikat. Situasi ibu kota Lebanon, Beirut mencekam setelah Israel melancarkan serangan udara ke wilayah tersebut. Tindakan militer rezim Zionis ini lantas mendapat respon menohok dari Rusia hingga internasional. Beginilah penampakan Beirut sesaat setelah dihantam rudal Israel. Asap terlihat membumbung tinggi, sementara warga setempat terlihat panik. Sebuah bangunan bertingkat yang berada di tengah-tengah kota pun hancur. Serangan ini sendiri dilancarkan pada Selasa 30 Juli 2024. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tegas mendukung hak Israel untuk tetap aman dan menjaga keamanan Israel. Namun kecaman dilontarkan Rusia, Iran hingga Yaman. Kementerian Luar Negeri Rusia menganggap tindakan Israel sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Kecaman turut disampaikan oleh Hamas yang menganggap serangan Israel sebagai eskalasi berbahaya. Seperti Hamas, kelompok Houthi di Yaman mengutuk serangan itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran atas kedaulatan Lebanon. Sependapat dengan Houthi dan Rusia, Iran juga memberikan kecaman serupa. Rusia hingga Yaman mengutuk serangan tentara Israel ke Beirut, Lebanon pada Selasa 30 Juli 2024. Israel kini tengah meningkatkan tindakan pencegahan secara besar-besaran di seluruh pemukiman dan kota-kota di wilayah pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, Komando Militer Israel mengumumkan keadaan waspada. Ia meminta semua pemukim di dekat perbatasan dengan Lebanon untuk menuju tempat perlindungan bom. Sementara media Israel mengatakan persiapan sedang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan tanggapan dari Hizbullah setelah serangan terhadap Lebanon. Sistem anti-udara juga tengah dimobilisasi. Selain itu, Menteri Kesehatan Israel telah memerintahkan rumah sakit di wilayah pendudukan utara untuk bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi. Seruan serupa juga disampaikan Wali Kota Haifa asal Israel, Yona Yahav. Ia meminta para pemukim dan penduduk untuk waspada dan siap. Diduga akan ada keadaan panik di antara para pemukim di kota pesisir Palestina yang diduduki. Sementara instruksi telah dikirimkan kepada menteri-menteri Israel untuk menghindari referensi apapun terhadap insiden di Beirut. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di ibu kota Iran, Tehran pada Rabu 31 Juli 2024. Haniyeh sendiri merupakan tokoh Hamas yang berulang kali lolos dari serangan Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Haniyeh tewas setelah gedung tempat mereka menginap diserang.
Tak sendiri, seorang pengawalnya juga dikabarkan ikut terbunuh. Kedatangan Haniyeh ke Teheran sendiri untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Penyelidikan tengah dilakukan untuk mengetahui siapa dalang penyerangan. Namun, Hamas menduga serangan tersebut dilakukan oleh Yonis. Diketahui mantan Perdana Menteri pemerintah otoritas Palestina itu menjadi buron paling dicari Israel dalam agresinya di Gaza. Di Hamas, ia menjabat sebagai kepala politik Biro Hamas pada tahun 2017. Ia bahkan diyakini sebagai dalang di balik serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah melakukan serangkaian serangan terhadap posisi Israel pada Selasa 30 Juli 2024. Serangan diluncurkan bersamaan dengan serangan militer rejim Zionis ke Beirut, Lebanon. Ada 11 operasi yang dilakukan Hizbullah terhadap lokasi dan pasukan militer Israel di sepanjang perbatasan dengan Palestina yang diduduki. Mulanya, Hizbullah melawan jet tempur Israel yang melanggar wilayah udara Lebanon, menghentikan pelanggaran mereka, dan memaksa IDF mundur di belakang perbatasan Palestina-Lebanon. Selanjutnya, menyerang markas besar Batalion Al-Sahel di Barak Beit Hillel, Israel, dengan rentetan roket tipe Grad. Pejuang Hizbullah juga menyerang lokasi militer Jal Al-Alam dengan peluru artileri. Segerombolan pesawat tak berawak turut dikerahkan membombardir markas besar Batalion Al-Sahel di Beit Hillel. Drone tersebut menghantam posisi perwira dan prajurit pendudukan Israel, menewaskan dan melukai beberapa orang. Selanjutnya, membombardir markas pertahanan udara dan rudal di pangkalan Kela Israel dengan peluru roket tipe Grad. Diketahui serangan Israel ke Beirut membuat sejumlah pihak marah. Pejabat Lebanon mendukung Hizbullah untuk mempertahankan diri. Terbunuhnya Ismail Haniyeh, kepala Biro Politik Hamas di Iran, menggegerkan publik. Ia diduga dibunuh saat sedang tidur di tempat peristirahatannya. Menurut media Al Arabiya, Haniyeh dibunuh pada pukul 2 waktu setempat. Pembunuhan itu dilakukan dengan rudal yang mengarah langsung ke tubuh Haniyeh. Pengawal Haniyeh juga dilaporkan tewas dalam insiden ini. Kehadiran Haniyeh ke Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Hamas menduga Israel dalang di balik penyerangan tersebut. Perlawanan di Palestina itu pun bersumpah akan membalas serangan Israel. Namun Israel belum memberikan konfirmasi atas pembunuhan Haniyeh. Sementara anggota Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzuk, mengutuk Yonis. Ia menyebut pembunuhan Haniyeh sebagai tindakan pengejut. Ismail Haniyeh merupakan tokoh Hamas yang paling diburu militer Israel. Bahkan beberapa waktu lalu, sejumlah anggota keluarganya meninggal dunia setelah diserang militer Israel di Gaza Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.